Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari laman Detik Jabar dengan judul Honorer R3 tak lolos CPNS akan jadi P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Untuk diketahui Bapak Ibu, Kepala BKN RI Judan Arif menegaskan bahwa pegawai honorer dengan kategori R3 yang tidak lolos dalam seleksi CPNS akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Kebijakan itu akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, diketahui Bapak Ibu, R3 adalah tenaga non-ASN yang terdata berdasarkan keputusan Menpan RB dengan nomor 347 tahun 2024. Pengangkatan P3K paruh waktu ini diatur dalam surat Menpan RB dengan nomor B-2-SM.01.00/2025 tanggal 14 Januari 2025, dan mekanisme pengangkatannya diatur dalam Kepmenpan RB dengan nomor 16 tahun 2025. Kalau paruh waktu nanti diangkat dengan gaji sama seperti sekarang dan diberikan nomor induk pegawai. Arahan Pak Presiden tahun ini selesai semua, kata Judan di Kota Sukabumi pada Senin 21 April 2025. Lebih lanjut, kondisi pegawai honorer di daerah pun tidak jauh berbeda. Judan menuturkan, jika daerah sudah mampu dalam segi belanja pegawai, maka pegawai honorer paruh waktu dapat diangkat menjadi penuh waktu. Nanti kalau daerah sudah punya uang, yang paruh waktu bisa diangkat menjadi penuh waktu dengan mengajukan formasi ke Kemenpan RB. Daerah wajib mengusulkan, sambungnya. Nah Bapak Ibu, sebagai contoh, pengangkatan honorer di Sukabumi akan dilakukan bertahap tanpa tes. Sementara itu BKPSDM Kabupaten Sukabumi memastikan bahwa tenaga honorer kategori R3 yang belum lolos seleksi tetap akan diangkat tanpa harus mengikuti tes ulang, namun dilakukan secara bertahap. Honorer R2 dan R3 akan diangkat menjadi P3K paruh waktu terlebih dahulu, lalu bertahap ke status penuh waktu, kata Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi Teja Sumirat. Di Kabupaten Sukabumi setidaknya ada 4.880 orang tenaga honorer kategori R3 yang telah tercatat dalam database BKN. Secara rinci dari total tersebut ada 2.220 tenaga pendidik, kemudian 709 tenaga kesehatan, dan 1.951 tenaga teknis. Proses pengangkatan mereka akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, tapi mereka tidak perlu mengikuti tes lagi karena sudah masuk dalam database BKN, ujarnya. Terkait alur pengangkatan dari P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, Pemkab Sukabumi telah mengajukan usulan ke Kemenpan RB agar masa kerja honorer dipertimbangkan sebagai bentuk afirmasi.
Kami berharap masa kerja bisa menjadi pertimbangan untuk mempercepat proses pengangkatan penuh waktu. Tapi syarat awal tetap yaitu sudah terdata di BKN, kata Teja. Ditanya soal kesanggupan belanja pegawai dari APBD Kabupaten Sukabumi, Teja mengakui bahwa hal tersebut menjadi tantangan daerah karena belanja pegawai tidak boleh melebihi 30% dari total APBD. Menurutnya, salah satu solusi yang bisa ditempuh yakni sistem zero growth atau penambahan ASN baru dilakukan secara selektif dan efisien. Yang penting jangan khawatir, honorer R2 dan R3 tetap akan diangkat sebagai P3K paruh waktu lalu penuh waktu. Hanya saja prosesnya memang bertahap tutupnya. Nah, demikian Bapak Ibu informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami, menambah wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.